Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, dan selamat malam. Berjumpa lagi pada mata kuliah Teknologi Hasil Ternak. Minggu lalu adalah pertemuan dari Ibu Andi Dorong Muhlisa. Minggu ini saya lanjutkan untuk pertemuan minggu ke-5. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas mengenai daging, mengenai ilmu daging. Dan ini adalah bagian pertama. Insyaallah minggu depan kita akan bahas bagian kedua. Bagian pertama untuk kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah definisi karkas dan daging, komposisi fisik kimia dan nilai gizi daging. Insyaallah akan kita bahas. Dan saya sebutkan capaian pembelajaran mata kuliah pada kali ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini kalian dapat menjelaskan dan menjabarkan apa itu definisi daging dan karkas, seperti apa komposisi fisik, kimia, dan nilai gizi daging. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, kita mulai dari karkas. Apa sih karkas itu? Saya yakin kalian sudah pernah melihat seperti ini, model daging yang digantung utuh seperti ini. Nah, ini adalah karkas. Nah, apa sih itu karkas? Karkas adalah bagian-bagian badan dari ternak hasil pemotongan setelah dipisahkan antara kulit, kaki, kepala, dan organ dalamnya. Organ dalam itu adalah jeroan, baik rongga dada maupun rongga perutnya. Nah, itu adalah karkas. Maka bentuknya seperti ini. Nah, yang digantung ya. Menurut SNI 99, ini sama sebenarnya. Karkas merupakan seluruh bagian tubuh ternak atau seperduanya. Nah, karena karkas ini biasanya dipotong setengah atau seperempatnya. Nah, jadi bisa dipotong seperdua, bisa dipotong seperempat atau utuh dari hewan potong yang sehat, yang telah disembelih dan telah dipisahkan antara kepalanya, kaki. Nah, kaki itu dari sampai karpus, dari metakarpus sampai karpusnya. Nah, kalau belajar anatomi itu sudah tahu, sudah pelajari anatomi. Kalau kaki itu sampai di lututnya, potong. Dan dari metatarsus ke tarsus. Nah, kalau ini kaki depannya. Nah, kaki depan itu dari sampai ke siku. Nah, kalau manusia sampai ke siku. Kaki dari tangan sampai ke siku. Nah, kalau ini. Tapi kalau di ternak itu metatarsus sampai tarsus. Serta ekor, kulit, dan pada babi itu dikerok, kuliti, kerok, pengerokan bulu, dan pengeluaran isi rongga perut dan rongga dada. Nah, dan hari ini adalah organ dalam atau jeroan. Nah, itulah karkas. Nah, makanya karkas bentuknya seperti yang ini, bisa dilihat. Ini belum jelas ya. Nanti ada saya lihatkan perbedaan karkas dari beberapa ternak. Nah, itulah karkas. Nah, jadi beda ya daging antara daging dengan karkas. Nah, karkas adalah ini. Bisa setengahnya, bisa utuh setengah atau seperempat bagian dari ternak yang sudah dari ternak sehat yang telah mengalami pemotongan setelah dipisahkan antara kepalanya, kakinya, sampai tarsus dan metatarsus, atau sampai tarsus dan sampai karpus, kemudian ekornya serta kulit, rongga perut dan rongga dada. Nah, itulah karkas. Oke, saya rasa jelas. Nah, untuk karkas sendiri
berat dari tiap-tiap karkas atau bobot dari tiap-tiap karkas, tergantung dari bobot hidup dari seekor ternak. Tergantung pula dari bangsanya. Kalau bangsa misalnya bangsanya berbeda-beda, kalau misalnya sapi, jenis ternaknya jelas ya, bergantung dari jenis ternak jelas. Kalau ternaknya sapi, domba, kambing ya jelas. Ayam jelas beda, pasti bobotnya beda. Dan persentase karkasnya berbeda. Ini dia berdasarkan jenis ternak, karkasnya berbeda. Domba 50%, sapi 55%, babi 75%, ayam 60-70%. Ya, karena ayam kulitnya masuk juga ya. Babi juga, makanya persentase karkasnya tinggi, kulitnya masuk. Kalau ini kan dikuliti, jadi turun. Kelinci 45-65%. Nah, selain dari jenis ternaknya, bobot karkas juga dipengaruhi oleh bangsa, umur, bangsa dan umur. Bangsa misalnya bangsa ternak sapinya ada sapi Limousin dan sapi Bali. Jelas persentase karkasnya akan sangat berbeda. Begitu pula bangsa-bangsa sapi yang lainnya. Umurnya jelas kan, semakin kalau umur 1 tahun dengan yang 2 tahun, 3 tahun ya pasti berbeda. Semakin tua kan semakin besar. Itu pula perlemakan. Kalau banyak lemak ya pasti karkasnya akan lebih besar. Dan pakannya. Kalau pakannya bagus, pasti akan diperoleh berat hidup yang bagus dan bobot karkas yang bagus. Seperti itu. Nah, ini contoh karkasnya. Ini karkasnya, ini karkas babi. Ini dipotong setengah. Tadi kan bisa utuh. Nah, ini karkas utuh. Karkas kelinci dan karkas utuh. Nah, kalau babi potong setengah, bisa dipotong seperempat. Kalau seperempat akan dipotong lagi nih di tengahnya. Dibagi dua lagi nih. Potong di bagian perutnya ini. Lanjut, ini kambing dan domba. Nah, karkas kambing domba mirip ya, tidak sulit dibedakan kalau sudah jadi karkas. Kemudian ini karkas sapi. Ini utuh ya, utuh. Nah, ini yang setengah, seperdua. Sudah dipotong bagian tengahnya, di tulang belakangnya. Pas di bagian tengah tulang belakang. Nah, bisa juga seperempat dipotong lagi bagian sininya, bagian perutnya ini. Maka dia seperempat, potongan seperempat. Full cut, karkas ini sapi. Oke, tadi karkas, sekarang kita masuk ke daging. Nah, apa sih perbedaan karkas dan dagingnya? Kalau karkas ya itu tadi semua bagiannya, kecuali kepala, kaki belakang, kaki depan, kulit, jeroan, kepala dan leher. Nah, kecuali itu. Kalau daging, nah ini berbeda lagi daging. Daging adalah otot binatang yang biasa digunakan sebagai bahan makanan tergantung dari daerah negara. Jadi daging adalah otot binatang. Nah, ini adalah definisi yang paling sederhana. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa daging sama dengan ototnya. Pasti berbeda. Daging adalah otot atau jaringan ternak atau binatang yang menempel pada tulang kerangka, pada tulang kerangka kan semua, dan telah mengalami penyembelihan dari ternak yang sehat. Hasil dari penyembelihan dari ternak yang sehat. Jadi bisa dikatakan daging jika telah mengalami proses penyembelihan. Dalam hal ini adalah hasil dari proses penyembelihan dari ternak yang sehat. Itu adalah daging. Kalau belum disembelih, masih melengket, masih hidup, maka itu adalah otot. Tapi kalau sudah mengalami proses penyembelihan, setelah mengalami proses penyembelihan, kemudian dibuka dari kerangkanya, nah itu akan mengalami serangkaian proses biokimia dan fisikokimia, sehingga terbentuklah otot. Terbentuklah daging. Nah, itu adalah daging. Jadi kalau masih menempel, masih hidup, nah itu masih otot namanya. Kalau sudah seperti ini ya sudah daging namanya. Nah, itu perbedaan antara karkas. Sedikit jelas ya perbedaan antara karkas, perbedaan antara otot, dan perbedaan antar daging. Nah, untuk jenis daging secara fisik, ini ada beberapa macam. Yang pertama,
ada daging segar. Nah, daging segar merupakan daging yang baru disembelih tanpa perlakuan apapun. Nah, kalau daging yang biasa kita konsumsi di Indonesia, ini adalah hampir sebagian besar, 90% lah, adalah daging segar. Terutama pada saat kurban itu hampir semua daging segar. Nah, itu adalah daging segar tanpa perlakuan apa-apa. Habis disembelih, deboning itu dipisahkan antara ini tadi, kerangka dengan tulang dengan ototnya dengan daging sehingga membentuk daging. Nah, itu adalah daging segar. Pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya daging segar dingin. Daging segar dingin merupakan daging yang melalui proses pendinginan setelah pemotongan. Nah, jadi setelah dilakukan pengkarkasan, deboning, dipisahkan antara tulang dan daging, dilakukan proses pendinginan. Suhunya antara 0 sampai 7 derajat Celcius. Nah, proses pendinginan ini dikatakan adalah dengan proses aging atau chilling, sama saja. Nanti ada saya jelaskan. Nah, itu dikatakan daging segar dingin. Nah, dinginnya tidak membeku. Jadi semua daging yang disimpan pada refrigerate, suhu 0 sampai 7 derajat Celcius itu adalah daging segar dingin. Nah, yang ketiga adalah daging segar beku. Nah, ada juga daging beku. Nah, merupakan daging yang mengalami proses pembekuan pada suhu di bawah min 1,5 derajat Celcius. Nah, jadi biasanya daging-daging beku ini adalah daging yang sudah matang, daging yang sudah dilakukan proses aging ini tadi, daging segar dingin, kemudian dibekukan. Jadi daging itu tidak serta-merta langsung dibekukan. Karena kalau misalnya langsung dibekukan tidak ada proses pematangan daging, namanya proses aging atau maturasi daging. Itu biasanya akan alot atau keras. Nah, ini biasanya daging beku seperti adalah daging yang sudah mengalami proses maturasi, kemudian dibekukan pada suhu di bawah min 1,5 derajat Celcius. Jadi bukan 0 derajat Celcius ya, 0 derajat Celcius ini masih daging dingin segar ya, belum membeku. Jadi titik bekunya itu di bawah 0 derajat, 1,5 derajat Celcius, di bawah minus 1,5 derajat Celcius. Adalah daging beku. Jadi ada 3 tadi, ada daging segar, ada segar dingin, ada daging beku. Nah, itu pengelompokan daging berdasarkan fisiknya. Itu tadi jenis-jenis daging. Kemudian, nah ada yang namanya daging asuh. Nah, ini daging asuh bukan daging anjing ya, tapi daging ASUH adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, untuk mendapatkan daging seperti ini, diperlukan beberapa kriteria. Yang pertama, ya wajib dipotong di RPH. Nah, jika tidak dipotong di RPH, maka dipotong di bawah pengawasan Kesmafet, atau dokter hewan yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan pemotongan hewan. Kalau di Indonesia sendiri ya kebanyakan seperti itu, terutama pada kegiatan-kegiatan keagamaan, pada acara kurban misalnya itu. Kemudian yang kedua, disembelih menurut syariat agama Islam. Nah, itu pasti halal. Nah, kalau disembelih tidak berdasarkan syariat, maka tidak halal. Akhirnya jatuhnya menjadi daging asuh. Nah, tidak ada hanya. Kemudian karkas atau daging diberi cap stempel. Nah, biasanya kalau sudah jadi karkas itu distempel itu. Kemudian tidak ditambahkan, nah ini utuh. Tidak ditambah bahan zat yang mengubah warna daging kecuali dengan pendinginan. Tidak ditambah zat, tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Zat pengawet kah apa yang tidak boleh. Nah, itu adalah daging asuh. Apakah dilumuri darah lagi ya, tidak boleh. Nah, biasanya banyak yang curang-curang seperti itu. Itu bukan daging asuh ya. Kemudian diangkut dengan kendaraan tertutup dengan kendaraan tertutup khusus. Nah, ini kendaraan icebox ya, mobil icebox, cool box, suhu 4 sampai 10 derajat Celcius. Makanya untuk transportasi daging ya, sehingga diperoleh daging yang asuh ini harus melalui cold chain atau
rantai pasok dingin. Karena mengapa demikian? Karena daging ini termasuk produk asal hewan yang memiliki nilai gizi yang tinggi sehingga mudah untuk terkontaminasi dan terjadi pembusukan oleh mikroba. Makanya untuk meminimalisir maka dilakukan pengangkutan pendistribusian melalui cold chain atau distribusi dingin menggunakan mobil kendaraan cool box truk dingin. Nah, ini daging asuh. Oke, kita lanjut ke struktur dan komposisi daging. Nah, struktur dan komposisi daging ini ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah jaringan otot. Ya, karena daging berasal dari otot skeleton, otot rangka. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat. Nah, untuk jaringan otot itu 50-60% karkas, jaringan ikat 1-3% karkas. Kemudian ada jaringan lemak 1,3-13% karkas. Biasanya ini adalah lemak-lemak marbling yang berada di intermuskuler di dalam otot. Komponen lain seperti tulang, jaringan pembuluh darah, dan jaringan saraf. Nah, jadi ada juga di dalam ototnya. Dalam otot setelah disembelih itu akan menjadi daging. Nah, ini adalah komposisi otot. Kemudian kita lihat komposisi daging. Kemudian kita lihat strukturnya. Nah, ini adalah struktur otot karena dia masih menempel ya pada tulang. Seperti ini modelnya. Nah, ini adalah dibungkus oleh sarkolema. Sarkolema itu adalah membran sel yang membungkus otot ini. Di dalam sarkolema itu ada sarkoplasma. Nah, jadi sarkolema, di dalam sarkolema ada sarkoplasma ini. Sarkoplasma. Ini yang membungkus myofibril yang ada di dalamnya. Kemudian ada myofilaments yang dibungkus oleh di dalam myofibril ada myofilamen. Ini di dalamnya di dalam ini yang kecilnya myofilamen ini ada aktin dan myosin. Aktin dan myosin ini adalah hormon yang berperan dalam proses pengempukan daging. Nah, fiber mengandung banyak myofibril yang diliputi tendunan pengikat atau endomysium. Disusun seperti itu. Ini ada tendon, ini tulang, ini tendon. Tendon adalah pengikat otot ke tulang. Kemudian ada muscle belly. Ya, muscle belly ini adalah sarkolemanya atau pengikat otot. Kemudian ini di dalamnya ada epimysium. Ini yang di dalam muscle belly-nya. Kemudian ini ada fasciculus. Dalam fasciculus ada endomysium yang mengikat nih yang di dalamnya di antara fibers. Fasciculus itu di dalamnya ada fibers yang mengikat fibers itu ada endomysium. Kemudian dalam endomysium ada sarkolema. Dalam sarkolema ada sarkoplas. Nah, jadi dia kayak lidi yang diikat, tapi di dalam lidi itu ada lagi bagian-bagiannya seperti itu. Nah, di dalam sarkoplasma ada myofibril. Dan myofibril adalah bagian terkecil dari susunan otot. Dan dalam myofibril ini ada aktin dan myosin yang berperan dalam proses penentuan keempukan daging. Oke, kita lanjut. Nah, kalau diurai, diambil satu, kan seperti ini. Nah, dan di sini ada ini seperti ini dark A band namanya. Kalau ini yang light E band namanya. Kemudian di dalam pada otot ini ada nukleus inti selnya. Ada otot banyak inti selnya. Di dalamnya ini yang seperti yang saya bilang tadi ada sarkolema. Kemudian di dalam sarkolema ada myofibril. Myofibril ini jika diperbesar maka akan seperti ini. Dalam myofibril ini ada ini tadi I band.
yang light ini, kemudian yang dark ada IB, A band dan A band dan I band dan A band, begitu. Dan ada M line ini yang hitam, untuk yang kelihatan hitam di myofibril, dalam myofibril. Kemudian ada di Z disk di sini. Nah, Z disk inilah yang kemudian akan saling bertemu jika mengalami kontraksi otot. Nah, seperti ini, kita lanjut ya. Sebelumnya dulu ya, ini ada aktin dan myosin. Nah, di sini di dalam filamen ini yang filamen aktin yang merah, ini adalah myosin yang pucat, aktin dan myosin. Nah, ini misalnya disimulasikan, ini adalah aktin, filamen aktin. Nah, di dalamnya adalah filamen myosin. Ini filamen myosin. Nah, filamen aktin dan myosin ini yang kemudian saling mengikat ketika ada kontraksi. Seperti ini kita lihat. Nah, seperti ini kontraksi otot. Ini adalah filamen myosin dan ini filamen aktin. Jika merelaksasi akan seperti ini, saling menjauh antara aktin dan myosin. Jika terjadi kontraksi, maka akan saling merapat aktin dan myosinnya. Begitu pula Z disknya akan saling merapat. Nah, jika kontraksi maka akan saling menjauh. Sarkomernya ini akan semakin merenggang. Ini sarkomernya semua. Nah, pada saat kontraksi maka akan saling merapat. Relaksasi sering merenggang, seperti itu kerja otot. Jadi ketika disembeli tidak secara benar apakah perlakuan ada stres ketika proses penyembelihan, maka ini akan saling merapat. Sehingga daging akan menciut dan kemudian akan menjadi alot. Nah, ini perlu dihindari ya dalam kegiatan pemotongan. Nah, kita lanjut, itu tadi bagian-bagian otot. Kita lanjut ke proses fisikokimia pada daging setelah dilakukan penyembelihan. Nah, proses fisikokimia ada yang dikenal dengan rigor atau rigor mortis, ada yang dikatakan pre-rigor, dan ada yang dikatakan dengan post-rigor. Pre-rigor atau pra-rigor, sebelum rigor, kemudian rigor mortis, dan setelahnya adalah post-rigor atau pasca-rigor. Nah, pada keadaan daging ketika pre-rigor ini akan lunak. Nah, seperti daging segar yang biasa kita beli itu masih lunak. Yang sebelum disembelih, yang baru selesai disembelih daging segar itu, nah dia akan lunak. Nah, selang beberapa jam, tergantung dari jenis ternaknya. Kalau ayam ini 10 jam. Ayam 10 jam, sapi 15-20 jam. Nah, awal rigornya untuk ayam 1-2 jam, babi 3 jam, dan sapi 18-12 jam. Nah, ketika rigor mortis, 10 jam pada ayam, 15-20 jam pada sapi, mulai rigor 1-2 jam pada ayam, 3 jam pada babi, 18-12 jam pada sapi. Nah, setelah dipisahkan dari tulang itu, setelah disembelih dipisahkan dari tulang jadi daging pre-rigor, maka dia akan memasuki fase rigor. Nah, fase rigor mortis. Rigor mortis apa? Rigor mortis adalah daging yang kaku atau daging yang mengalami kejang mayat. Nah, makanya orang yang meninggal atau ternak yang disembelih ya bangkai ya, lama-lama awalnya itu akan lembek itu biasa, kemudian setelah mati sekitar 12 jam dia akan masuk ke fase rigor mortis dan badannya akan kaku. Nah, tidak bisa susah diluruskan, akan kaku. Nah, inilah peristiwa rigor mortis. Nah, sama dengan ternak setelah pemotongan. Setelah dipotong, pertama dagingnya akan lunak. Setelah lama-kelamaan, tergantung dari jenis ternaknya, kalau sapi itu sampai 8-12 jam, dia akan masuk fase rigor.
Fase rigor merupakan proses fisik-kimiawi. Rigor mortis adalah proses fisik-kimiawi yang ditandai dengan kekakuan atau kejang mayat pada daging. Jadi dagingnya alot. Kalau ikan, ikan itu akan melengkung. Kalau ikan melengkung. Lembek dulu masih hidup, kemudian mati, melengkung, kemudian kembali menjadi lembek lagi, lunak lagi. Jadi post rigor itu lunak. Lunak setelah 10 jam untuk ayam, 15-20 jam pada sapi. 15-20 jam dilakukan chilling, maka dia akan lunak kembali. Jadi rigor mortis ini terjadi ketika setelah disembelih, 12 jam setelah disembelih. Pada daging hal ini disebabkan karena terhentinya respirasi, terhentinya pernapasan, sehingga tidak ada aliran aliran O2 di dalam darah menuju ke daging. Terjadi perubahan dalam struktur jaringan otot hewan. Karena tidak adanya CO2, tidak ada suplai oksigen, sehingga jumlah ATP atau tenaga dan kreatin fosfat yang dihasilkan tidak ada untuk sebagai penghasil energi. Sehingga terbentuklah rigor mortis atau kejang mayat kaku. Nah, setelah fase rigor mortis 12 jam, maka dilakukan proses chilling namanya, digantung pada ruangan refrigerator 0 sampai 5 derajat Celcius. 0 sampai 5 derajat Celcius. Nah, maka akan memasuki fase post rigor, daging lunak. Setelah 20 jam ke atas, lebih di atas 15 sampai 20 jam. Maka terbentuklah post rigor. Dagingnya yang tadinya mengalami rigor mortis atau kejang mayat atau daging kaku, kemudian menjadi lunak kembali. Daging menjadi lunak. Nah, begitu prosesnya, proses perubahan fisikokimia daging. Maka teman-teman kalau beli daging, saya sarankan beli yang ini post rigor. Boleh kalau masih simpan lama ya beli yang pra-rigor yang segar, namun jangan diolah sebelum, misalnya daging sapi, sebelum dia mencapai 15 jam, 15 sampai 20 jam. Karena diolah ketika rigor mortis, dilakukan pengolahan, apakah dimasak. Dimasak ini membutuhkan waktu yang lama untuk bisa empuk, pasti akan alot. Itu pula dibakar, apalagi kalau dibakar, wah itu alot sekali pasti. Digoreng begitu pun. Makanya simpan dulu di chilling, lakukan chiller 15-20 jam. Kemudian dibekukan. Nah, itu akan lebih bagus untuk kualitas dagingnya. Nah, itu tadi perubahan fisikimia. Untuk perubahan biokimia, nah ini ada beberapa perubahan ATP. ATP itu adenosin trifosfat, sumber tenaga. Kemudian ada perubahan postmortem glucolysis setelah disembelih, ada kehilangan ATP dan terjadinya glikolisis, postmortem glikolisis. Kemudian perubahan pH. pH yang awalnya tinggi kemudian menjadi rendah, kemudian yang menjadi rendah karena terbentuknya asam laktat pada daging. Ini proses biokimia, perubahan pH dagingnya seperti ini. Nah, pH awal daging itu 7,2 sampai 7,4 pada saat beberapa saat setelah pemotongan. Nah, 7,2 sampai 7,4. Nah, jika sapinya cukup istirahat pada saat pemotongan, maka pH-nya akan normal, itu 5,3 sampai 5,5. Nah, ini adalah pH normal ya, normal daging. pH normal daging itu sekitar 5,3 sampai 5,5. Nah, namun apabila sapinya stres, kemudian letih, lalu dipotong, maka pH-nya akan tidak normal. pH-nya cenderung bertahan di 6,0 sampai 6,6 karena proses perombakan ATP menjadi tidak sempurna. Nah, jadi dagingnya cenderung alot. Nah, dan ada beberapa kelainan daging yang akan terjadi jika pH-nya tidak normal.
pH daging ini akan mempengaruhi struktur daging. Jika pH-nya tidak normal, maka struktur daging juga akan tidak bagus. Apakah dia sangat alot atau dia malah juicy, terhambur. Dagingnya terhambur, tidak normal. Kelainan pada daging adalah ini. Kelainannya pH-nya pH 7, ini close structure masih alot itu, strukturnya tertutup, fibernya tidak jelas kelihatan, kemudian warnanya gelap dan permukaan daging kering. Nah, ini pH 7 ini, pH 6 tadi setelah penyembelihan 6 sampai 7, maka dia akan mengalami kelainan daging yang disebut dengan ini dark from dry, karena water holding capacity-nya meningkat. Water holding capacity-nya kemampuan menahan air meningkat. Akhirnya dagingnya menjadi kering seperti ini, dark from dry. Coba lihat drip, ini adalah contoh daging yang normal dan daging yang abnormal. Nah, jika dia pH-nya 5,2, sekitar dia di bawah 5,5 sampai 5,7 tadi, di bawah pH normal, ini terlalu rendah, maka dia akan drip loss. Dia akan PSE, Pale Soft Exudative, artinya dagingnya pucat dan cenderung mudah terurai. Dia pucat dan ini sangat tidak bagus terlihat pada daging. Normal seperti ini. Nah, ini drip drip darahnya ya, setengah dari ini gelas ukurnya. Nah, untuk dark from dry ini yang tadi yang pH-nya tinggi 6,2 sampai 7. Nah, ini loss dripnya kurang, jadi pengeluaran darah tidak sempurna, maka dia menjadi kering, kemudian dia gelap, dan ini akan cepat mengalami pembusukan nanti dibandingkan yang normal. Nah, ini kelainan pada daging. Nah, seperti ini yang tadi, ini yang dark from dry, dia penurunan pH-nya sangat lambat, bahkan tidak turun lagi, jadi tertahan ya sekitar 6,5. Sedangkan yang normal, nah ini kurvanya normal, set dari 7,5 sekian menjadi 7, kemudian turun, normal turunnya 6,0. Setelah ini 2 jam ini turun normal. Kemudian sampai pH ya sekitar 5 ya, 5, normalnya 5. Set. Ini 5,5. 6,0 sampai 5,5. Nah, itu normal. Nah, untuk yang PSE yang tadi, Pale Soft Exudative yang pucat, malah drastis turunnya. pH-nya baru 1 jam sudah turun drastis sampai 5,5 dan tertahan akan turun terus pH-nya. Dan ini akan pucat. Nah, ini perbedaan dari ketiga kelainan daging itu. Nah, kalau di open structure, ini PSE ya, Pale Soft Exudative, fibernya sangat jelas dan WHC-nya, water holding capacity-nya, kemampuan untuk menahan drip loss-nya, airnya, ini sangat menurun. Makanya dia kemudian mengalami kelainan namanya PSE, Pale Soft Exudative. Dia pucat, sangat lunak dan terurai. Nah, ini perbedaannya kalau dari penampakan dari dagingnya sendiri. Pale Soft Exudative seperti ini, dia pucat dan berair. Sedangkan normalnya seperti ini, sangat cantik ya dengan marblingnya kelihatan. Dan yang close structure tadi, DFD, dark from dry, yang pH-nya sangat tinggi. Ini pH-nya normal, ini pH-nya sangat rendah. Ini 6 sampai 5. Ini di bawah 5, tadi 5 di bawah 5,5. Ini di atas 6. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah ini. Ini adalah kelainan pada daging. Nah, lanjut. Inilah proses yang terjadi setelah pemotongan.
ternak, dilakukan pemotongan, terbentuk karkas, temperatur 39 derajat Celcius. Nah, akan terjadi proses kerusakan selama ini proses perubahan otot menjadi daging. Proses perubahan fisik tadi ada fisik kimia, kemudian ada proses kimianya, dan ada mikrobiologis. Mikrobiologis adalah ketika dia bersentuhan dengan mikroba, kemudian mengalami proses pembusukan oleh mikroba. Nah, dilakukan pelayuan daging serta karkas ini yang digantung-gantung itu temperatur 15-6 derajat Celcius atau 0-3 derajat Celcius. Maka dia akan lama-kelamaan dia akan mengalami otolisis. Makanya dari sini dia akan kaku, kejang, kemudian dilakukan aging. Ini di sini lembek, lembek, kemudian dia kejang, kaku, kemudian dia akan dilayukan menjadi lembek kembali. Nah, ini yang bagus untuk dilakukan barbecue dan lain-lain. Nah, seperti ini proses fisikokimianya. Ternak mati, sirkulasi darah tidak terjadi, maka otomatis aliran oksigen akan menurun atau hilang malah. Nah, sehingga reaksi oksidasi reduksi tidak akan terjadi. Akibatnya karena respirasi tidak ada, glikogen ini akan menghasilkan CO2, ATP dan kreatin akan menurun, akhirnya terbentuk rigor tadi, kaku dia. Nah, karena tidak ada lagi tenaga, tidak ada ATP yang akan rigor. Nah, ini akan berpengaruh pada rasanya. Nah, ATP menurun dan kreatin fosfat menurun, maka terjadi proses denaturasi protein. Nah, lama-kelamaan dia akan berlendir jika lama. Nah, ini lendir juga akan mempengaruhi cita rasanya. Nah, reaksi oksidasi ini, glikogen akan terjadi glukolisis karena ada CO2 ya. Terjadi glukolisis, tidak ada oksigen, terbentuk CO2, maka terbentuk asam laktat. Terbentuknya asam laktat, maka pH akan dari 7 tadi akan turun karena dia asam menjadi 6 sampai 5. Nah, pH-nya menurun. Ini akan dipengaruhi oleh hormon katepsin ini. Enzim katepsin dipengaruhi oleh enzim katepsin. Ini akan aktif sehingga terjadi degradasi protein sama ini. Nah, maka akan berlendir dan mempengaruhi flavor. Nah, ini adalah proses fisikokimia dari ternak yang mengalami penyembelihan sampai terbentuk daging dan sampai terbentuk daging pasca rigor namanya, atau post rigor atau pasca rigor. Nah, komposisi kimia, kita masuk ke komposisi kimia daging. Komposisi kimia daging ada beberapa. Ada air, protein, lemak, mineral, karbohidrat, dan vitamin. Untuk airnya sendiri, ya seperti yang kita ketahui, tubuh manusia, tubuh ternak itu mengandung sekitar untuk berat hidup ya 80% air. Nah, untuk daging sendiri karena sudah kehilangan darah, maka kadar airnya turun menjadi 65-75%. Kemudian proteinnya ada 15-20%, ini secara umum ya daging. Kemudian lemak 2-12%, mineral 1%, karbohidrat. Nah, karbohidrat daging, ingat karbohidrat daging adalah glikogen. Nah, bukan sukrosa, bukan laktosa. Laktosa adalah karbohidrat susu. Untuk daging sendiri karbohidratnya adalah glikogen. Jadi kalau ada glikogen, yakin dan pastikan bahwa itu adalah karbohidrat dari daging. Kemudian ada vitamin. Beberapa vitamin adalah vitamin B kompleks. Nah, ini adalah tabel perbedaan. Kalau itu secara umum tadi, ini adalah perbedaan komposisi kimia daging dari beberapa ternak, sapi, domba, dan babi. Air untuk sapi 66%, 66,0 lebih tinggi di domba dan rendah di babi. Ini protein, lanjut, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin A. Ada vitamin A ya, dan vitamin B. Ini babi lebih tinggi ya vitamin B-nya per miligram per gram. Vitamin A ini lebih bagus di sapi, di domba tidak diukur, begitu pula dengan babi, tidak diuji.
Seperti itu. Untuk protein sendiri ya lebih tinggi di sapi ya, lemak paling tinggi di babi. Seperti itu. Nah, ada beberapa protein yang penting pada daging, yaitu aktomyosin dan globulin. Nah, aktomyosin dan globulin biasanya disingkat dengan aktin myosin atau aktomyosin. Nah, ini adalah protein yang ada pada daging. Kalau pada telur beda lagi ya, pada susu beda juga. Kolagen pada tendunan pengikat, kemudian elastin pada urat liat, pada tendon itu, nah itu elastin namanya. Dan myoglobin, ada pigmen warna. Nah ini yang mempengaruhi tingkat kecerahan daging. Myoglobin, kalau myoglobin rendah maka dagingnya akan cenderung gelap atau pucat. Nah, dari gizi daging ada kadar protein tinggi, kadar protein daging tinggi ya. Kemudian merupakan kelengkapan asam aminonya dan perbandingannya sesuai. Jadi asam aminonya seimbang untuk kebutuhan manusia. Khusus asam amino esensial, sumber protein tunggal. Kalau asam amino esensial itu ya asam amino yang tidak bisa diproduksi dalam tubuh manusia. Harus disuplai dari luar. Nah, untuk daging sendiri, ini asam aminonya seimbang untuk kebutuhan manusia. Nah, ini ada beberapa komposisi asam amino pada daging. Komposisi asam amino esensial dan non-esensial dalam daging. Ini asam amino esensialnya ada arginin, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, phenylalanin, treonin, triptofan, dan valin. Ini kadarnya ada, di mana yang paling tinggi adalah leucin dan lisinnya. Kemudian yang non esensial ada alanin, asam aspartat, histin, asam gluten, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Ini yang paling tinggi adalah asam aspartat 8,8. Oh bukan, sorry, asam glutamat 14,4. Kemudian menyusul asam aspartat. Nah, ini adalah kadar asam amino pada daging. Jadi jika ingin membentuk otot, jika ingin meningkatkan bobot badan, komposisi ototnya meningkat, ya maka perbanyak makan daging. Kalau hanya makan nasi tok saja, karbohidrat, ya maka akan lari ke lemak ya. Kalau kelebihan karbohidrat itu akan dideposisi menjadi energi, ya, energi yang berlebih akan diposisi menjadi cadangan energi yang berupa lemak. Nah, jadi biasanya orang yang banyak makan nasi dibandingkan mengonsumsi daging itu cenderung akan gemuk, mengalami obesitas, kegemukan dibandingkan yang mengonsumsi daging. Komposisi asam amino pada daging ini masih, nah ini yang kalau tadi yang umum untuk semua jenis daging, kalau ini yang dibedakan antara sapi, babi, dan domba. Nah ini jadi asam amino untuk isoleucinnya lebih tinggi di sapi, persen ini dalam bentuk persennya 100%, 5,9, 5,1 pada sapi. Nah, ini kalau dilihat di sini memang yang paling tinggi adalah asam amino esensial pada sapi. Hampir semua lebih tinggi sapi kecuali treoninnya, ini pada babi tinggi. Seperti itu. Oke, leucin dan isoleucinnya sapi lebih tinggi. Kita lanjut saja. Nah, untuk lemak. Nah, untuk lemak ini yang paling tinggi adalah gram per 100 gram daging ya. Adalah domba. Untuk babi ini rendah karena ini sepertinya tidak masuk kulitnya, padahal yang paling tinggi, karena kalau babi yang paling tinggi adalah lemak subkutannya, itu tinggi sekali di bawah kulit. Kalau tidak masuk kulitnya itu biasanya rendah. 1,6, sapi 9,8, domba 11,1, dan babi 8,1 gram per 100 gram daging. Jadi ini diukur berdasarkan 100 gram daging. Nah, ada beberapa lemak yang penting pada daging sebagai sumber energi. Ini adalah asam lemak atau USFA, unsaturated fatty acid namanya, asam lemak terbang, itu linoleic, linolenic, dan arakidonik atau arakidonat, sama saja. Ini SFA, saturated fatty acid, dan unsaturated fatty acid.
ada 51%. Kalau yang ISFA-nya ada oleat, linoleat, linolenat, dan arachidonat. Nah, ini berdasarkan persentase perbedaan asam lemak dari beberapa ternak. Nah, ini asam lemak yang paling tinggi ini di babi ya. Kemudian di untuk oleat di sapi, linoleatnya paling tinggi di domba, asam linolenatnya. Seperti ini perbedaannya. Yang paling tinggi di ayam rupanya oleatnya. Jadi daging ayam ini juga potensi sekali untuk sebagai sumber energi. Oke, kita beralih, itu tadi komposisi gizinya pada daging. Kita beralih ke masih di komposisi gizi. Nah, untuk daging sendiri ini ada yang dinamakan marbling. Nah, ini adalah lemak juga. Nah, marbling ini adalah lemak yang berada di antara daging, serat daging. Nah, jadi marbling merupakan butiran lemak putih ini yang terlihat oleh mata yang tersebar pada jaringan otot daging ini. Ini adalah marbling. Semakin banyak marblingnya pada daging itu, nah ini akan menentukan keempukan pada daging dan cita rasa pada daging. Nah, jadi kualitas daging yang bagus adalah daging yang memiliki banyak marbling. Nah, kalau sapi-sapi di Indonesia kayaknya ini adalah masih sangat sulit ya untuk membentuk sapi dengan marbling yang banyak seperti ini. Nah, ini sangat membutuhkan keempukan. Kenapa? Karena marbling ini akan mencair saat dipanaskan. Nah, jika dia mencair maka serat-serat daging akan merenggang sehingga dia akan lebih empuk. Kemudian yang kedua, dia akan juicy, berair, sehingga cita rasanya lebih enak. Aromanya lebih enak, nah pasti empuk. Kemudian ini marbling lebih tinggi pada sapi yang diberikan biji-bijian. Nah, biasanya yang diberikan pakan biji-bijian, karena kan ini sumber lemak ya, daripada yang diberikan pakan rumput. Tapi tidak boleh juga berlebih biji-bijiannya dibanding rumputnya. Ada persentase pemberian biji-bijian. Nanti dipelajari di nutrisi pakan. Daging dengan lebih banyak marbling ini akan lebih empuk dan memiliki cita rasa yang lebih baik dibandingkan daging yang sedikit marbling. Seperti yang contohnya tadi itu yang di awal itu marblingnya sedikit. Ini luar biasa kalau seperti itu. Selanjutnya mineral. Mineral ini ada fosfor dan zat besi serta kalsium. Fosfor dan zat besinya ini tinggi, sedangkan kalsiumnya itu rendah. Kalsium itu lebih banyak di susu dibandingkan di daging ya. Nah, untuk ternak sapi ini 2,7 zat besinya, ferro 2,7, sedangkan fosfornya 140 dan ayam 2,6 dengan fosfor 3,48. Jadi kalau mau yang fosfornya tinggi ya makan daging ayam. Kalau mau ferrumnya zat besinya tinggi makan daging sapi. Seperti itu. Kita lanjut karbohidrat. Karbohidrat seperti yang saya bilang tadi, karbohidrat dari daging sapi adalah glikogen. Nah, jadi glikogen adalah karbohidrat utama pada daging sapi. 1/2 glikogen tubuh ada pada hati, dan 1/2-nya itu pada hati. Kandungan karbohidrat dalam tubuh hewan disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Nah, glikogen disebut gula otot, laktosa itu gula susu. Glikogen akan dimetabolisme menjadi glukosa, selanjutnya glukosa akan dimetabolisme lebih lanjut menjadi asam laktat. Nah, ini ketika dilakukan penyembelihan seperti yang saya jelaskan tadi, ini glikogen ini akan dimetabolisme menjadi glukosa dan kemudian akan menjadi asam laktat. Nah, ini yang menyebabkan turunnya pH dari daging. Jumlah asam laktat akhir akan menetapkan besarnya pH akhir daging. Betul? pH daging akan mempengaruhi warna. Nah, itu tadi. Kalau pH-nya tidak normal, dia akan apakah dia akan pucat atau dia akan gelap dan kering, pucat dan basah, atau gelap dan kering. Jika normal, maka akan normal. Nah, pH yang dianggap normal adalah 5,6. Nah, itu tadi
6 sekian sampai 5,6. Nah, pH normal daging. Vitamin yang ada pada daging ada itu tadi B kompleks, ada tiamin, riboflavin B2, kemudian asam nikotin atau niacin, kemudian piridoksin B6, asam pantotenak, biotin, asam folat B12 dan kolin. Nah, ini kaya akan sumber vitamin ya. Jadi jangan ragu makan daging. Nah, sedikit perbedaan pada vitamin B pada berbagai bagian daging, tapi banyak perbedaan pada macam-macam ternak. Jadi tiap-tiap ternak itu vitaminnya berbeda. Karena vitamin B pada alat dalam satu hewan sangat berbeda, tetapi sama pada alat yang sama dari hewan berbeda. Nah, jadi kalau hewannya berbeda ya sama, tapi dalam satu hewan ini sangat berbeda. Kadar vitamin dalam hati ini ternaknya vitamin A dan vitamin C untuk sapi, yang paling tinggi vitamin A untuk domba. Makanya kalau mau vitamin A-nya lagi domba. Begitu pun vitamin C-nya paling tinggi domba. Sedangkan sapi 44.000 IU per 100 gram, sedangkan vitamin C 31. Dan babi rendah cuma 14 dan vitamin C 23. Nah, ada beberapa efek yang mengakibatkan penurunan dari vitamin dari daging, terutama oleh kegiatan processing. Kegiatan processing itu apakah berupa penggorengan, perebusan, pemanasan, pembakaran, dan lain-lain. Nah, ini akan mempengaruhi vitamin-vitamin yang rentan terhadap pemanasan. Nah, biasanya tiamin ini akan hilang 75%, riboflavin 60-80%, nikotin 60-80%, dan B6 45-65%. Makanya sebaiknya dilakukan processing yang sederhana, jangan terlalu berlebih karena akan mengakibatkan hilangnya beberapa vitamin pada daging, sehingga manfaatnya juga tidak akan masuk ke dalam tubuh ya. Oke, sekian dan terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan pada perkuliahan kali ini. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan, jangan malu-malu, silahkan bertanya di grup. Kita sudah buat grup ya, silahkan bertanya. Manfaatkan kesempatan yang ada. Saya mohon videonya diperhatikan, dinonton, dan jika kurang mengerti, dipahami ya silahkan diulangi kembali, ditonton kembali sampai dimengerti. Jika memang tidak mengerti ya silahkan ditanyakan. Insya Allah setiap saat akan saya jawab jika saya lihat, dan kita bisa berdiskusi di grup. Oke, saya rasa cukup sekian, dan jangan lupa kerjakan tugasnya karena tiap minggu saya akan berikan tugas sebagai pengganti tatap muka pada perkuliahan daring. Baik. Cukup sampai di sini saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.